his great disciples, Lesson 28, for 4th grade disciple Venerable Mahakassapa. We are also honored to have Pa'ao Piang Nguyen, Pa'ao Vipassana Hermitage, Singapore, and Pa'ao Sudanabhumi, Indonesia, to co-host the series. The teaching is scheduled for 1 hour and then question and answer. Before teaching start, here are a few housekeeping notes. We are using simultaneous interpretation Zoom functionality for today's teaching. Please choose English, Chinese, Indonesian, Vietnamese, or Cambodian channel according to your preference. If you have any questions, please send it to our Zoom chat room. Thank you for your cooperation. Now we are ready for the teaching. May we invite Ciara to start the teaching and interpreter Bande and Dhamma friends to start the interpretation, please. Sadhu, sadhu, sadhu. Taking 5 precepts. Repeat after me. Aham Bande. Bande. Ti saranena saha. Titrenena taha. Pancha silam. Panchatilam. Dhamma yajami. Tamayajami. Anugahang kadawa. Nokahangkatwa. Silandetha. Silandetha. Me bande. Me bande. Tutiyampi. Tutiyampi. Aham bande. Aham bande. Ti saranena saha. Titrenena taha. Pancha silam. Panchatina. Dhamma yajami. Tamayajami. Anugahang kadawa. Nokahangkatwa. Silandetha. Silandetha. Me bande. Me bande. Tatiyampi. Tatiyampi. Aham bande. Aham bande. Ti saranena saha. Titrenena taha. Pancha silam. Panchatina. Dhamma yajami. Tamayajami. Anugahang kadawa. Nokahangkatwa. Silandetha. Tilandetha. Me bande. Me bande. Yamahavadami Dhammadetha. Bande. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa. Namo tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa. Namo tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa. Buddhaṃ saranang gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Buddhaṃ dharanang gacchāmi. Dhammam dharanang gacchāmi. Sangham dharanang gacchāmi. Tutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi. Tutiyampi Dhammam saranam gacchāmi. Tutiyampi Sangham saranam gacchāmi. Tutiyampi Buddhaṃ dharanang gacchāmi. Tutiyampi Dhammam dharanang gacchāmi. Tutiyampi Sangham dharanang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi. Tatiyampi Sangham saranam gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ dharanang gacchāmi. Tatiyampi Dhammam dharanang gacchāmi. Tatiyampi Sangham dharanang gacchāmi. Ti sarana gamanam paribhunam. Amma bande. Pānāti pādā viramani sikkhapadam samadhiyāmi. Pānāti pādā viramani sikkhapadam samadhiyāmi. Adena dana viramani sikkhapadam samadhiyāmi. Adena dana viramani sikkhapadam samadhiyāmi. Kamesu mecchācara viramani sikkhapadam samadhiyāmi.
Kami tu me sasara Veramidika Prantamadiyami. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ Mudawara Veramidika Prantamadiyami. สุราเมรยะเมจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ Dura Miraya Mishabamana Thana Veramidika Prantamadiyami. ဣဒံမေပုညံအသဝေခယဝဟံဟောတု Idame Punya Aswakaya Vaha Hotu. ဣဒံမေစီလံနိဗ္ဗာနသပစ္စယောဟောတု Idame Tila Nibanata Pitcho Hotu. တိစရဏေနသဟပัญចစီလံဓမ္မံဇာတုကံကတဝါအပမဒေနသံပါတိထာ Amabande. Why my case is so poor today? Okay, let's start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Today, Oke, hari ini Buddha dan murid-murid besarnya. Bagian ke-28. Bante Mahakassapa Thera. Bante Mahakassapa adalah murid besar yang ketiga dari Sang Buddha. Sebenarnya Anyasi Kondanya, yang mulia Anyasi Kondanya itu yang paling tertua, biku tertua di dalam ajaran Buddha. Oleh karena itu, saya juga membicarakan mengenai Anyasi Kondanya sebelum membahas mengenai Bante Mahakassapa. Sebenarnya Bante Mahakassapa itu adalah murid ketiga dari ajaran Buddha Gautama. Etadagam bikawe mama sawakanam duta wadanam bikunam yadidam Mahakassapa merupakan biku yang terbaik di antara para biku lainnya yang melatih latihan dutangga, latihan pertapaan. Jadi, dutangga untuk menghapus kotoran batin dari batin mereka. Mereka perlu melatih dutangga. Jadi banyak biku di ajaran Buddha juga melatih dutangga. Pelatihan dutangga. Pelatihan pertapaan. Bukankah begitu? Di antara biku-biku itu yang melatih pelatihan dutangga, Bante Mahakassapa merupakan yang terbaik. Beliau melatih seluruh 13 dutangga. Contohnya, beberapa biku melatih dutangga untuk menghapus kotoran batin dari pikiran mereka. Mereka melatih dutangga untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak mendorong orang lain untuk melatihnya. Mereka tidak menginstruksikan
pelatihan dutangga untuk orang lain. Contohnya seperti Bante Bakula. Bante Bakula melatih dutangga untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengajarkan kepada orang lain. Dia tidak mendorong biku lain untuk melatih dutangga. Ingat ya, meditasi juga sama. Tetapi beberapa biku, mereka tidak melatih dutangga untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka mengajarkan pelatihan dutangga untuk biku lainnya. Mereka mendorong biku lain untuk melatih dutangga. Seperti Bante Upananda. Upananda itu sangat baik, biku Dhammakatika yang sangat baik. Dia bisa mengajarkan pelatihan dutangga kepada biku lainnya. Karena dorongannya, maka biku lain juga melatih pelatihan dutangga, tetapi dia tidak melatihnya untuk dirinya sendiri. Yang lainnya, mereka tidak melatih dutangga untuk diri mereka sendiri, mereka juga tidak mengajarkan orang lain untuk melatih dutangga. Seperti contohnya Bante Lalu Dai, Udai yang lain, Lalu Dai. Dia juga tidak melatih dutangga untuk menghapus kotoran batin dari pikirannya. Dia tidak juga mendorong orang lain untuk melatihnya. Juga ada biku seperti itu di dalam ajaran Buddha. Kemudian Bante Mahakasapa itu tidak seperti itu. Dia melatih dutangga, bukan hanya satu dutangga, tetapi 13 dutangga untuk dirinya sendiri. Sejak dia ditabiskan sebagai seorang biku. Umur hidup. Sampai dia mengambil parinibbana akhirnya. Dia juga menginstruksikan biku lainnya untuk melatih dutangga. Karena Bante Mahakasapa, dorongan dari beliau, banyak biku juga melatih dutangga dengan mengikuti contoh Bante Mahakasapa. Jadi kebanyakan murid-murid dari Bante Mahakasapa itu melatih praktek dutangga seperti itu. Meditasi juga sama. Meditasi mereka melatih untuk dirinya sendiri, tidak mengajarkan orang lain. Mereka tidak mengajarkan kepada orang lain. Seperti beberapa sayadaw, mereka masuk ke hutan. Tetapi beberapa mereka melatih meditasi, mereka mengajarkan meditasi tetapi tidak melatih untuk dirinya sendiri. Terkadang ada juga yang tidak melatih dan juga tidak mengajarkan. Ada juga yang melatih meditasi dan juga mengajarkan meditasi kepada biku lainnya. Jadi, sebenarnya Kasapa itu adalah namanya. Nama dari silsilahnya. Kenapa kita sebut sebagai Mahakasapa? Terdapat juga banyak kasapa lainnya di dalam ajaran Buddha, seperti Uruwela Kasapa. Sebelumnya itu adalah petapa. Nadi Kasapa, Gaya Kasapa. Banyak petapa-petapa yang tinggal di kota Gaya, Buddha Gaya. Jadi, Uruwela Kasapa, Nadi Kasapa, Gaya Kasapa. Yang lainnya yang terkenal adalah Kumara Kasapa. Bukankah begitu? Terdapat banyak kasapa. Jadi, jika ada yang sama, mereka memiliki nama yang sama, maka untuk membedakan nama mereka, kita menggunakan nama desanya, seperti Uruwela, Gaya, Nadi, Kumara Kasapa. Dibandingkan karena kasapa yang lainnya, kita juga memanggilnya
murid besar ketiga dari Sang Buddha, namanya adalah Mahakassapa. Ditambahkan Mahakassapa. Oke, Mahakassapa itu adalah murid besar yang ketiga dari Buddha Gautama kita. Kita juga perlu membahas mengenai bagaimana cerita masa lampaunya, bagaimana dia mengaspirasikan untuk menjadi murid ketiga dari Buddha yang paling unggul dalam praktek Dutangga. Seratus ribu kappa yang lampau. Padumutara Buddha muncul di dunia. Pada waktu itu, Hamsawati, kota Hamsawati, juga terdapat satu hutan, Wihara hutan, Keme Migadaye. Sekarang isi patane Migadaye. Tetapi di zaman Buddha Padumutara, di dekat kota Hamsawati, terdapat wihara hutan yang bernama Kema. Buddha tinggal di wihara monasteri Kema yang dekat dengan kota Hamsawati pada waktu itu. Calon Mahakassapa kita merupakan seorang yang kaya raya di kota tersebut yang bernama WDH. Dia sangat layak. Dia sangat kaya raya. Patut dihormati. Asiti Koti Dana Wibawa. Mungkin 800 juta mata uang di zaman waktu itu dimiliki oleh seorang yang bernama WDH, orang kaya. Waktu pagi hari, dia makan sarapan, setelah itu dia mengambil 8 sila, Uposatha sila. Kemudian mengambil bunga dan parfum, dia pergi ke wihara Kema untuk menghormati Padumutara Buddha. Kemudian dia duduk di satu sisi di wihara bersama dengan biku sangga lainnya. Waktu itu Buddha Padumutara juga, apakah kamu tahu, mengajarkan Dhamma. Khususnya memberikan posisi kepada muridnya. Apa? Dengan cara yang sama. Etadagam bikawe mama sawakanam bikunam dutawadanam yadidam nisabo. Apakah kamu tahu nisaba? Sesungguhnya Bante Sariputta juga terinspirasi dengan Nisaba Mahatera. Tetapi itu di zaman Buddha Anomadasi. Beliau adalah murid utama dari Buddha Anomadasi. Dia juga bernama Nisaba Thera. Waktu itu Bante Sariputta merupakan petapa Sarada. Dia juga membuat aspirasi untuk menjadi murid utama dari Buddha di masa yang akan datang. Tetapi di sini, di zaman Buddha Padumutara, 100.000 kappa yang lampau, Nisaba. Tetapi Nisaba Thera ini merupakan murid ketiga dari Padumutara Buddha. Kemudian Buddha memuji Nisaba Thera sebagai seseorang yang terbaik, yang terunggul dalam praktek Dutangga di antara murid-murid Buddha lainnya. Waktu itu, Bante Mahakassapa
calon Bante Mahakasapa itu di sana mendengarkan Buddha Dhamma di dekat dengan Bhikkhu Sangha. Kemudian dia juga terinspirasi mengagumi Nisabathera waktu itu ketika Buddha memujinya sebagai yang terbaik dalam praktek dutangga. Kemudian ketika para pendengar lainnya pulang ke rumah, hanya yang tersisa WDH. Upasaka WDH tertinggal di monasteri. Setelah itu dia mendekati Padumuttara Buddha dan mengundang Padumuttara Buddha dan Bhikkhu Sangganya untuk datang ke rumahnya besok hari untuk menerima derma makan. Bante, Swemayam Bhikkam Adiwasetha. Bante, Swemayam Bhikkam Adiwasetha. Bante, harap setuju. Harap terima undangan dana makan untuk besok hari di rumah kami. Secara ringkas ya. Waktu itu Buddha bertanya, berapa banyak biku yang ingin kamu undang ke rumah kamu untuk menerima derma makan? Waktu itu, ada berapa biku Bante di wihara? Waktu itu dijawab Athasati biku sata sahasa. Itu Athasati 6.800.000. Biku sata sahasa. Athasati biku sata sahasa. Artinya 6.800.000. 6.800.000 Bhikkhu Sangha. Oke. Bante ekam samanerampi wihare asese toa bhikkam adiwasetha. Dia mengundang seluruh Bhikkhu Sangha. Bahkan jangan tinggalkan samanera kecil di wihara. Saya mengundang semuanya. Kamu lihat sebagai mana kekayaan yang dimiliki. 6.800.000 biku diundang derma makan oleh Upasaka WDH. 6 juta orang itu lebih besar daripada orang yang terdapat di satu kota, ya kan? Seperti kota Yangon. Beberapa kota di Eropa seperti hanya 5 juta. Contohnya seperti Singapura itu hanya 5 juta populasinya. Jadi semuanya hanya Bhikkhu Sangha. Dia bisa mengundang seluruhnya untuk menerima derma makan di rumahnya. Tidak dapat dipercaya. Apakah kamu percaya? Apakah kamu percaya atau tidak, itu adalah pertimbangan dirimu sendiri. Tetapi di periode waktu itu inilah yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi? Dia kembali ke rumahnya dan menyediakan derma makan untuk besok hari untuk Buddha dan Bhikkhu Sangha, murid-muridnya. Kemudian di keesokan harinya semua Bhikkhu Sangha yang dipimpin oleh Buddha Padumuttara datang ke rumah Upasaka WDH untuk menerima derma makan. Waktu itu hanya satu biku tidak ikut menerima derma makan. Mahani Sabatera. Kenapa? Mahani Sabatera itu melatih dutangga. Oleh karena itu dia tidak akan menerima upasaka, upasika, dayaka yang mengundang derma makan. Dia hanya akan melakukan pindapata dari rumah ke rumah. Waktu itu Bante Nisabathera juga mengambil patahnya dan pergi ke kota untuk menerima derma makan. Dari rumah ke rumah. Dia sampai pada
jalan dekat dengan rumah upasaka. Waktu itu Wideha Upasaka melihat Nisabatera. Karena pada awalnya juga dia sudah terinspirasi dengan Nisabatera. Kemudian dia juga mendekati Tera dan mengambil patahnya dan juga mendanakan derma makan. Sebelumnya dia mengundang Nisabatera untuk menerima derma makan di rumahnya, tetapi Nisabatera itu tidak menerimanya. Itu tidak sesuai bagi saya upasaka. Kemudian dia juga mengerti dan mengambil patahnya, mengisinya dengan makan dan memberikan derma makan kepada Nisabatera. Tanpa masuk ke dalam rumahnya untuk tinggal bersama dengan Buddha dan Bhikkhu Sangha, dia juga kemudian kembali di jalannya, pindah patika dutangga. Dia tidak akan menerima derma makan undangan. Sekarang kalian mengambil derma makan dari wihara saja. Bahkan di sekolah Samanera itu para Samanera pergi ke desa untuk mengumpulkan dana makan setiap hari. Jadi siapa yang malas? Jadi Nisabatera meskipun diundang derma makan, tetapi dia tidak menerimanya. Dia hanya pergi berpindah patah setiap hari. Waktu itu, setelah memberikan derma makan kepada Nisabatera dengan hormat, kemudian dia mengatakan, Buddha dan Bhikkhu Sangha itu ada di rumah saya. Harap datang ke rumah saya untuk menerima derma makan. Tetapi Nisabatera tidak menerimanya. Oleh karena itu, dia memberikan derma makan, mengisinya ke dalam patah Nisabatera. Kemudian, dia juga mendatangi Buddha dan Bhikkhu Sangha, memberikan derma makan kepada Buddha dan Bhikkhu Sangha. Dan kemudian mengatakan, Bante, baru saja saya melihat murid besar dari Anda yang bernama Nisabatera, murid besar yang ketiga. Meskipun saya mengundangnya untuk menerima derma makan dengan mengatakan, Buddha dan Bhikkhu Sangha ada di rumah saya, harap juga terima derma makan di rumah saya, tetapi dia tidak menerimanya. Apakah ada kualitas yang bisa menginspirasi di dalam Bhikkhu Nisabatera tersebut? Waktu itu, Buddha tidak memiliki macariya. Wana macariya itu tidak pelit pujian. Buddha akan memuji bagi yang layak dipuji. Ini adalah sifat alami dari orang yang baik. Orang baik itu akan memuji mereka yang layak dipuji. Orang baik juga akan mencela bagi mereka yang patut dicela, yang harus dikritik. Ini adalah sifat dari orang yang baik. Jadi Buddha juga memuji mayam bhikkam agamaya mana gehe nisidama sobikuna ewang nisiditwa bhikkam udikati. Ya upasaka, bahkan kami juga menerima undangan Dayaka untuk menerima derma makan di rumah mereka. Tetapi bhikkhu tersebut itu tidak menerima undangan derma makan ketika Dayaka mengundang. Dia tidak menerimanya. Dia hanya pergi ke desa atau kota mengumpulkan derma makan dari rumah ke rumah. Kenapa? Mayam gaman tasena sane wasama so aranya smim yewa wasati. Kita mungkin tinggal di wihara hutan di dekat kota atau desa. Tetapi bhikkhu tersebut itu tidak tinggal di wihara dekat kota atau desa. Dia hanya tinggal di wihara hutan. Hanya di hutan. Wihara hutan. Buddha
ingin kamu tinggal di wihara hutan. Yang ketiga, mayam chane wasama so abo kasam hiyewa wasati. Kita biasanya tinggal di kuti di dalam kuti, dalam wihara. Tetapi biku tersebut itu biasanya tinggal di ruang terbuka tanpa ada kuti, tanpa ada bangunan, tanpa ada atap. Tetapi jika musim hujan, dia mungkin akan tinggal di satu gebuk kecil, bukan di kuti yang spesial. Seperti itu. Buddha memuji kualitas-kualitas dari Bante Mahanisaba. Abokasika Dutangga. Abokasika Dutangga itu hanya diizinkan 8 bulan, tetapi tidak diizinkan waktu 4 bulan musim hujan. Dengan cara demikian, dia memiliki kualitas-kualitas, bahkan saya tidak bisa menjelaskan kualitasnya. Buddha juga mengatakan seperti itu. Dari sejak awal, Upasaka WDH itu terinspirasi dari Nisabatera. Kemudian Buddha juga memuji kualitasnya. Waktu itu dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Dia sangat terinspirasi dengan Bante Mahanisaba. Terinspirasi dengan sangat banyak. Oleh karena itu, dia ingin membuat aspirasi agar bisa menjadi sesosok yang memiliki kualitas seperti Nisabatera di Buddha yang masa akan datang. Kemudian dia mengundang Buddha dan Biku Sangga untuk menerima derma makan selama 7 hari terus-menerus. Buddha dan Biku Sangga juga menerimanya, tetapi tidak termasuk di dalamnya Biku Nisabatera. Dengan cara ini, setelah mendanakan derma makan yang luar biasa bersama dengan 3 set jubah bagi masing-masing biku, itu seberapa banyak jubahnya? Bahkan lebih banyak dari 6.800.000 biku sangga. Jubah untuk biku sangga. Jadi sebagaimana kaya rayanya dia. Dengan cara ini, setelah memberikan derma makan kepada Buddha dan Biku Sangga selama 7 hari, bersama juga jubah bagi masing-masing biku, dia membuat aspirasinya. Apa? Imminaham na anyam dewa sampatingwa sakamara brahma sampatingwa pathemi idampana me kama anagate ekasa buddhasa santike etasa mahani sabatherena patathanantaram papunana thaya tera sadu tangga daranam agabawasa sacakaro hotu Bante. Dikarenakan dana besar ini yang dilakukan kepada Buddha dan Biku Sangga, saya tidak memiliki harapan untuk mencapai kesenangan indera di dalam dewa atau menjadi Brahma, menjadi Saka atau menjadi manusia yang kaya raya. Saya tidak memiliki aspirasi untuk hal-hal itu. Saya hanya ingin membuat aspirasi agar bisa menjadi murid Buddha yang ketiga, murid besar Buddha yang ketiga, seperti Bante Mahanisaba sekarang di zaman Buddha yang akan datang. Murid besar dari Sang Buddha yang terunggul, terbaik dalam pelatihan Dutangga di zaman Buddha yang masa akan datang. Dan karena aspirasinya, Padumutara juga merenungkan masa mendatang. Buddha juga bisa memprediksi dengan tepat. 100.000 kapa yang akan datang, Buddha Gautama itu akan muncul dalam Baddha Kapa. Kamu akan bisa menjadi murid besar yang ketiga dari Buddha Gautama. Waktu itu, kamu akan menjadi yang terbaik, yang terunggul dalam praktek Dutangga. Buddha memberikan prediksi.
secara langsung memberikan ramalan pasti kepada calon Mahakasapa yang bernama Upasaka WDH waktu itu. Kemudian dia juga sangat bahagia setelah mendengarkannya. 100.000 kapa yang akan datang, tetapi dia berpikir seperti besok saya sudah akan menjadi murid besar dari Buddha. Dengan intensi seperti itu, dia juga mengumpulkan parami. Tidak seperti kamu, oh saya sudah latihan 1 tahun, saya tidak memiliki konsentrasi, seperti itu. Apa yang terjadi? Sekarang 100.000 kapa yang akan datang, dia akan menjadi murid besar, tetapi dia berpikir bahwa besok saya sudah akan menjadi. Dengan cara ini dia mengumpulkan banyak parami, dan pada akhir dari kehidupannya, karena kusala kama yang dilakukan, dia terlahirkan di alam dewa. Dengan seperti itu, dewa manu sesu sampati, terkadang di alam dewa, terkadang di alam manusia. Berdasarkan pada hukum alam, dia juga menikmati kesenangan indera jika Buddha tidak muncul. Terkadang hanya mengakumulasi kusala. Kemudian, maksudnya, dia tidak pergi ke alam neraka. Tidak sering terlahirkan di alam neraka. Kebanyakan dia hanya terlahir di alam dewa, terkadang di alam manusia. Dengan cara ini, dia mengumpulkan 10 parami untuk menjadi murid besar yang ketiga dari Buddha. Kemudian 91 kapa yang lampau, 91 kapa dari sistem dunia dari sekarang ke masa lampau, Buddha Wipassi itu muncul di dunia. Wipassi Buddha muncul di dunia. Waktu itu juga Bandu Matim Keme Migadaye, wihara Kema dekat dengan kota Bandu Mati. Sebelumnya itu Hamsawati kota. Sekarang adalah Bandu Mati, kota Bandu Mati, wihara Kema. Buddha Wipassi dan Biku Sangga tinggal di wihara ini. Waktu itu calon Bhante Mahakasapa terlahirkan sebagai Parijene Brahmana Kule. Dia menjadi seorang Brahmana, seorang lelaki yang di keluarga Brahmana miskin. Sebenarnya dia datang dari alam dewa. Ya, setelah dari dewa, terkadang dia juga terlahirkan menjadi seorang lelaki di keluarga Brahmana miskin. Semuanya, jangan berpikir bahwa semuanya itu permanen. Terkadang juga tidak kekal terlahirkan di alam yang keluarga miskin. Waktu itu Wipassi Buddha memberikan Dhamma Talk 1 kali dalam 7 tahun. Dalam 7 tahun hanya 1 kali. Kemudian 7 tahun berikutnya itu baru memberikan Dhamma Talk 1 kali. Itu sudah cukup. Banyak makhluk merealisasi Nibbana. Sekarang 1 minggu 1 kali saya memberikan Dhamma Talk. Bukan hanya 1 minggu 1 kali, tetapi banyak kali, berkali-kali setiap hari. Tetapi di zaman Buddha Wipassi itu hanya 1 kali dalam waktu 7 tahun. Itu sudah cukup bagi mereka untuk merealisasi Nibbana. Tidak perlu setiap hari, agak capek. Buddha memberikan Dhamma hanya 1 kali dalam 7 tahun. Kemudian istirahat 7 tahun, habis itu nantinya baru memberikan ceramah. Jadi tidak perlu berkali-kali. Itu bagus untuk kamu. Kenapa? Karena kamu tidak ingin datang interview setiap hari. Jadi di sini 7 tahun sekali Buddha hanya memberikan ceramah Dhamma 1 kali. Jadi kamu juga tidak perlu terlalu sibuk untuk mendengarkan Dhamma.
Jadi mungkin Buddha dan Bhikkhu Sangha juga memasuki phala samapatti, itu sudah cukup. Di zaman waktu itu, dia juga memiliki istri. Suami dan istri itu miskin. Berdasarkan tradisi mereka, contohnya seperti India, Kambodia, Sri Lanka, ketika mereka pergi ke satu upacara atau ke satu wihara untuk mendengarkan dhamma dari Buddha, biasanya mereka menggunakan jubah seperti jubah kita, tetapi berwarna putih. Jubah putih. Kita sebut sebagai sataka, satu jenis jubah luar, pakaian luar. Tetapi mereka hanya punya satu. Biasanya semua orang itu punya satu, tetapi satu keluarga itu hanya punya satu saja. Karena sangat miskin. Oleh karena itu, terkadang dia pergi keluar, dia menggunakan jubah luar itu, istrinya itu tinggal di rumah. Kemudian, waktu istrinya keluar ke rumah, Brahmana itu tinggal di rumah. Kenapa? Karena mereka hanya punya satu jubah luar yang bisa dikenakan. Dengan cara demikian, mereka sangat miskin. Kemudian satu hari diumumkan ada dhammatok di monastery. Oleh karena itu, namanya bernama Ekasataka Brahmana. Waktu di zaman Buddha itu juga ada yang bernama Cula Ekasataka Brahmana. Di zaman Buddha Wipasi, calon Bante Mahakasapa itu dinamakan Maha Ekasataka Brahmana. Eka itu satu, Sataka jubah luar, Brahmana. Jadi Brahmana yang memiliki hanya satu jubah luar. Brahmana miskin. Hanya satu jubah luar. Dengan itu namanya. Kemudian waktu malam hari, sekarang Buddha akan memberikan dhammatok. Hanya satu kali dalam 7 tahun, itu sangat jarang, sangat langka. Sekarang Buddha akan memberikan ceramah dhamma. Mereka sudah mengumumkannya di kota-kota, desa-desa, dan seluruh dunia. Mereka paham, Buddha akan memberikan ceramah dhamma malam ini. Jadi apakah kamu ingin pergi ke wihara untuk mendengarkan ceramah dhamma atau saya harus pergi? Buddha akan memberikan ceramah dhamma malam ini. Waktu malam hari itu tidak sesuai bagi wanita untuk pergi keluar rumah. Jadi kamu pergi ke wihara untuk mendengarkan dhamma, saya akan tetap di rumah. Istrinya berkata seperti itu. Kemudian dia mengambil jubah luarnya yang hanya ada satu, kemudian pergi ke wihara untuk mendengarkan ceramah dhamma. Waktu mendengarkan dhammatok dari Sang Buddha, waktu itu dia menghormati, respect Sang Buddha dengan penuh hormat. Jadi dia berkeinginan untuk memberikan jubah satu-satunya ke Buddha waktu Patama Yama di jaga malam pertama. Juga sama, dia juga ingin mendanakan, tetapi juga menarik diri karena dia berpikir bahwasanya bagaimana kalau saya nanti sudah tidak punya jubah, saya tidak bisa pergi kemana-mana dan istri saya juga tidak bisa pergi kemana-mana. Kemudian Buddha juga memberikan ceramah dhamma sepanjang malam. Waktu pertengahan malam dia juga memiliki matsyaharya di pikirannya. Jadi pertentangan yang terjadi di batinnya. Apakah kamu punya pertentangan batin seperti itu? Kamu mungkin memutuskan, saya ingin bermeditasi di wihara hutan. Tapi nanti saya tahun depan. Juga ada yogi yang berpikir, hari ini saya ingin memberikan interview kepada Sayadaw, tetapi meditasi saya tidak bagus. Besok saja. Terkadang ada yogi juga hilang dalam sampai 1 tahun tidak pernah datang. Dengan cara seperti ini, sampai Pachima Yama, dia juga bertentangan batinnya,
bertarung antara Matsarya, rasa pelit, dan juga Sada, keyakinan. Kemudian dia ingin mendanakan, tetapi berpikir lagi, oh tidak sesuai, saya hanya punya satu saja. Kemudian pada akhirnya Pachimayama, di jaga malam terakhir, Buddha masih memberikan ceramah Dhamma waktu itu. Banyak orang sedang mendengarkan Dhamma, termasuk juga Raja Bandumati. Raja Bandumati itu mendengarkan di belakang bersama dengan tenda spesialnya di belakang. Kemudian apa yang terjadi? Dia memutuskan, oh sekarang kami sangat miskin karena tidak punya banyak berdana di masa lampau. Sekarang saya mendengarkan ceramah Dhamma, saya juga tahu manfaat dari berdana, persembahan. Kita tidak melakukan dana besar sebelumnya. Oleh karena itu, kita sangat miskin sekarang. Kita tidak boleh lagi seperti ini di masa mendatang. Kemudian dia memutuskan sadanya memenangkan Matsyaryanya, ke rasa pelitnya. Kemudian dia mengambil jubah satu-satunya dan meletakkan di depan Buddha dan memberikan kepada Buddha. Setelah mendanakan jubah tersebut kepada Buddha, dia juga mengatakan jitame, sekarang saya sudah menang. Waktu itu jitame. Ungkapan seperti itu tidak banyak digunakan oleh orang-orang, hanya digunakan oleh raja ketika mereka mengalahkan lawan. Jadi Raja Bandumati juga mendengarkan perkataan itu. Oh, apa yang terjadi? Tolong cek. Jadi satu laki-laki juga pergi mengecek. Oh, ada satu brahmana miskin yang menjerit. Kenapa kamu menjerit seperti itu? Kata-kata seperti itu. Banyak orang biasanya, saya memenangkan, saya mengalahkan lawan. Biasanya mereka setelah bertarung mengucapkan ucapan itu. Sekarang saya mengalahkan Matsarya saya. Rasa pelit saya ini mengikuti saya dari samsara yang tanpa awal. Oleh karena itu, saya tidak melakukan dana, spesial dana. Oleh karena itu, sekarang saya menjadi miskin. Tetapi sekarang saya mendanakan jubah satu-satunya yang saya miliki kepada Buddha dengan berhasil. Oleh karena itu, saya juga dengan perasaan yang sangat bahagia mengatakan dengan bahagia kata-kata seperti ini, saya memenangkan Matsarya saya. Saya memenangkan rasa malas saya. Kamu bisa mengatakan seperti itu. Tetapi di sini saya memenangkan Matsarya saya. Karena ungkapan yang bahagia tersebut, jitame. Raja Bandumati juga bahagia dengan kemenangan dari rasa pelitnya, pikiran pelitnya. Raja juga memberikan jubah yang lain kepadanya. Dan dia merenungkan, oh saya juga mendapatkan jubah ini karena mendanakan kepada Buddha. Kemudian dia juga memberikan jubah tersebut kepada Buddha. Kemudian raja juga memberikannya lagi dan lagi sampai sebanyak 30-an jubah. Dan dia berpikir, kalau misalnya saya memberikan semuanya kepada Buddha, orang-orang akan berkata bahwasanya saya memberikan jubah kepada Buddha karena saya menerimanya dari raja lagi dan lagi. Kemudian dia mengambil satu jubah untuk dirinya sendiri, satu jubah untuk istrinya, dan 30 jubah lainnya itu didanakan kepada Buddha. Kemudian apa yang terjadi? Selanjutnya ada satu jenis kabalam. Itu satu selimut spesial, selimut dari kain wol. Raja Bandumati juga memberikan
2 selimut berwarna merah kepada Ekasataka Brahmana. Kemudian Raja Bantumati juga kembali. Ekasataka Brahmana juga menjadi familiar terhadap Buddha. Di kemudian hari dia ke Gandakuti dan untuk bertemu Buddha dan memberikan selimut spesial berwarna merah, mendandakannya kepada Buddha, dan Buddha membuatnya meletakkan di atap kuti, Gandakuti, dan juga menyebar ke seluruhnya. Jadi waktu Raja Bantumati datang kepada Buddha, oh ini selimut merah ini saya mendandakannya kepada Ekasataka Brahmana. Jadi bertanya, oh ya, Ekasataka Brahmana mendandakan kepada Buddha. Kemudian karena cahaya dari Buddha itu juga menyinari seluruh Gandakuti, Raja Bantumati juga melihat, oh Ekasataka Brahmana itu pintar memilih penerima yang layak. Kemudian Raja Bantumati juga sebelumnya memberikan empat hal-hal yang lain. Contohnya 4 gajah, 4 rumah, 4 wanita, 4 pelayan, tetapi sekarang ada 32 desa, dan seterusnya. Ekasataka menjadi orang yang kaya di kehidupan itu. Kenapa? Karena Buddha menyokong. Ini adalah manfaat dari berdana bahkan di kehidupan ini. Jadi ini terjadi di zaman Buddha Wipasli. Kemudian dia melakukan banyak kusala. Athakam nama Catu Sati Hoti, bukan hanya 32 kali tetapi 64 kali. Dia juga melakukan banyak dana, sila, bawana, kusala di zaman Buddha Wipassi. Setelah meninggal dunia dari kehidupan itu, dia terlahirkan di alam dewa setelah itu. Jadi ini adalah beberapa cerita dari Bhante Mahakassapa ketika dia mengumpulkan parami. Sekarang di sini, di dalam kapa ini, ada 5 Buddha muncul di Bada Kapa ini. Kemudian Bhante Mahakassapa di Bada Kapa ini, Buddha Kakusanda itu yang pertama di bumi ini. Konagamana Kassapa. Di antara Konagamana dan Kassapa Buddha terdapat Paceka Buddha muncul. Jadi Kakusanda, Konagamana, Kassapa, Gotama. Sekarang di sini di antara Buddha Konagamana dan Buddha Kassapa, dia terlahirkan di keluarga kaya di kota Varanasi. Kemudian waktu itu satu hari dia pergi ke hutan untuk bermeditasi jalan. Waktu itu Paceka Buddha. Di antara 2 Buddha, biasanya ada Paceka Buddha muncul di dunia. Paceka Buddha sedang menjahit jubah tetapi tidak ada kain yang cukup. Kemudian dia melihatnya dan mendanakan jubahnya ke Paceka Buddha untuk Paceka Buddha. Jadi secara ringkas saja. Nibata thane me kenaci parihani mahotu. Setelah memberikan dana, kamu perlu melakukan aspirasi, satu harapan. Kemudian dimanapun saya terlahirkan, apakah di alam dewa atau alam manusia, saya harus memiliki kehidupan yang layak. Hal-hal yang saya inginkan, contohnya saya ingin sesuatu, saya tidak bisa memilikinya, tidak seperti itu. Saya ingin memiliki kehidupan yang mendapatkan hal apapun yang saya inginkan. Apapun yang diinginkan, dia akan dapatkan. Sekarang, terkadang, makanan hari ini itu sangat miskin,
tidak seperti itu. Jadi harapannya akan terkabulkan apapun harapan yang diinginkan. Khususnya Paceka Buddha. Mereka itu sangat powerful. Setelah melakukan dana, kamu membuat aspirasi. Maka aspirasi kamu itu akan terkabul. Bukan hanya satu hari, tetapi di banyak kehidupan. Buddha, jadi Paceka Buddha, Arahanta. Tetapi meskipun mereka belum Arahanta, jika mereka ada orang yang bermoral, maka juga bisa membuahkan hasil. Tetapi jika dibandingkan dengan Buddha, hasilnya tidak akan begitu besar. Waktu itu, dia juga memiliki satu istri. Satu hari mereka bertengkar satu sama lain. Suami istri bertengkar. Apakah ada satu couple yang tidak pernah bertengkar satu kali pun di seumur hidupnya? Di sini juga, calon Bante Mahakasapa juga bertengkar. Ketika dia bertengkar, dia marah kepada istrinya. Jadi Paceka Buddha juga datang ke rumahnya untuk menerima derma makanan. Waktu itu calon Bante Mahakasapa memberikan derma makanan yang spesial. Jadi setelah berdana, dia mengaspirasikan, setelah melakukan kusala ini, saya tidak ingin melihat wanita ini. Ewa rupam balam yojana satena pariwajeya. Saya ingin jauh dari perempuan ini, bahkan 100 yojana, 1000 kilometer. Jadi terkadang marah terhadap istrinya setelah berdana kepada Paceka Buddha. Jadi istrinya juga mendengarkan apa yang diaspirasikan suaminya. Waktu itu dia mengambil patah dari Paceka Buddha, kemudian dia melemparkan makanannya keluar dan menaruh batu atau tanah liat, lumpur, memasukkannya ke dalam patah Paceka Buddha. Kemudian waktu Brahmana melihat, oh kamu marah kepada saya, tetapi kenapa kamu melakukan akusala yang sangat buruk kepada Paceka Buddha? Waktu itu istrinya juga sadar, memahami. Dia juga melemparkan keluar lumpur dari patah Paceka Buddha, kemudian dia juga mencucinya dan mencucinya dengan hati-hati, kemudian menggunakan air yang harum, meletakkan catu madu ke dalam patah Paceka Buddha dan mendanakannya secara hati-hati. Terkadang waktu mereka marah, mereka juga menyalahkan atau memarah orang yang tidak patut untuk dimarahi. Itu dikarenakan dosa. Tidak ada kesalahan yang lebih bahaya daripada dosa kemarahan. Karena dosa berdasarkan pada kemarahan, mereka juga marah kepada Buddha, kepada orang-orang yang baik. Itu akan menjadi masalah bagi orang yang memiliki kemarahan. Setelah itu, dia juga melakukan aspirasi ayam pindah pato obasa jato ewam obasa jata me sari ramhotu. Bante, makanan ini sangat cerah dan sangat enak, lezat, sangat spesial. Seperti makanan yang sangat baik, sangat cerah. Dengan cara yang sama, dimanapun saya terlahirkan, apakah di alam dewa atau manusia, semoga tubuh saya juga cerah seperti makanan ini, mendapatkan tubuh yang cerah. Itarapi tadi sa sewa setino dita hutang nibati. Kemudian setelah Paceka Buddha itu juga terbang ke angkasa. Keduanya, suami istri juga melakukan banyak kusala di kehidupan itu. Terkadang ada juga yang melakukan beberapa kesalahan di kehidupan itu, tetapi mereka juga melakukan banyak kusala. Kemudian mereka terlahirkan di zaman Kasapa Buddha, Asiti Koti Wibau. Jadi mereka terlahirkan di keluarga kaya yang memiliki 800 juta.
di zaman Buddha Kasapa. Kalian ingat ya, mereka terlahirkan di keluarga bahagia, keluarga yang kaya, laki-laki dan perempuan. Ketika mereka menjadi dewasa, berdasarkan pada garis silsilah, mereka melakukan upacara pernikahan. Ketika orang tua membawa calon mempelai perempuan membawanya masuk ke dalam rumah calon Buddha Kasapa. Waktu perempuan itu masuk ke dalam rumah, ada bau yang sangat menyengat muncul dari tubuhnya, dari mulutnya. Kemudian calon Buddha Kasapa bertanya, bau apa itu? Oh, itu datang dari perempuan yang akan dinikahkan kepada kamu. Oh, jika demikian saya tidak akan menikahinya. Kenapa? Karena dia meletakkan lumpur ke dalam patah paceka Buddha. Karena kama buruk itu dia mendapatkan bau tubuh dan juga bau mulut. Meskipun dia berdiam diri yang dengan jarak yang cukup jauh dari calon Bante Mahakasapa. Kemudian mereka juga membawa kembali wanita itu ke rumahnya. Kemudian di kemudian hari dia juga ingin dinikahkan dengan lelaki lainnya, tetapi juga kejadian yang sama terjadi sampai ingin dinikahkan ke lelaki lainnya dan lainnya sampai 7 kali. Juga sama, mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Kemudian apa yang terjadi? Waktu itu Buddha Kasapa juga memasuki parinibbana. Mereka juga membuat cetya yang mengisi relik dari Buddha Kasapa. Yojana Nubedam, ya sepanjang 12 yojana cetya dari Buddha Kasapa. Jadi sekitar 10 mil tingginya, terbuat dari permata dan juga emas. Waktu itu perempuan itu kaya raya, dia juga ingin memberikan dana. Dia berpikir bahwasanya bahkan saya ingin dinikahkan kepada 7 lelaki, tetapi tidak ada yang ingin mengambil saya sebagai istri mereka. Ini adalah kehidupan yang tidak berharga. Saya akan mendanakan seluruh perhiasan saya dan juga emas-emas saya kepada pagoda tempat penyimpanan relik Buddha Kasapa. Kemudian dia membuat satu batu bata yang terbuat dari emas dan mendanakannya kepada cetya Buddha Kasapa. Setelah itu dia juga meletakkan dananya dan membuat satu aspirasi. Karena kusala ini di mana saya terlahirkan, apakah dewa atau manusia? Candana Gando, semoga ada aroma kayu cendana yang keluar dari tubuh saya, juga dengan tubuh yang cerah. Kemudian dia melakukan penghormatan kepada cetya relik Buddha Kasapa. Waktu itu calon Bante Mahakasapa, lelaki itu, terdapat satu festival di kotanya, festival gunung spesial, festival spesial di kota mereka. Waktu itu dia mengingat wanita itu. Waktu sebelumnya mereka mempersiapkan wanita ini untuk dinikahkan dengan saya. Jika saya bisa pergi ke festival itu dengan perempuan itu sangat bagus ya. Itu kamu lihat wanita itu baru saja mendanakan batu bata emas. Habis itu langsung lelaki itu mengingat wanitanya. Setelah itu dibawa lagi perempuan itu ke rumahnya. Sampai di rumah, apa yang terjadi? Dari tubuhnya mengeluarkan bau kayu cendana.
ditanya, sebelumnya kamu datang ke rumah saya, kamu sangat bau menyengat. Sekarang kamu memiliki aroma yang sangat harum, aroma yang wangi. Waktu itu dia juga menjelaskan apa yang dilakukan. Kemudian apa yang terjadi? Dengan cara seperti ini mereka mengumpulkan kusala bersama-sama. Jadi istrinya itu calon Bada Kapilani nantinya tidak perlu jelaskan sangat banyak ya. Jadi suami istri mereka mengumpulkan parami. Setelah itu kemudian hari setelah meninggal dunia dari alam manusia, mereka terlahirkan di alam dewa. Setelah itu di kehidupan selanjutnya, di kehidupan yang lain, kita tidak perlu menjelaskan banyak mengenai alam dewa karena sangat banyak kesenangan indera di sana, tidak punya masalah. Terkadang sangat menikmati kesenangan indera, mereka baru jatuh ke alam bawah. Kemudian mereka terlahirkan lagi di alam manusia, di kerajaan Varanasi. Bante Mahakasapa, calon Bante Mahakasapa terlahirkan di satu keluarga menteri yang cukup jauh dari kota Varanasi. Tetapi Bada Kapilani, istrinya, itu terlahirkan di istana kerajaan. Hanya satu putri, tidak ada putra. Waktu itu Raja Varanasi itu meninggal dunia, tetapi tidak ada putra mahkota yang tersisa. Hanya ada putri. Jadi harus ada satu lelaki untuk menikahi putri raja. Kemudian mereka mencari lelaki di antara kota Varanasi. Kemudian laki-laki itu calon Bante Mahakasapa juga ingin pergi ke satu festival untuk memakai satu pakaian untuk pergi ke festival. Jadi orang tuanya menyediakan pakaian-pakaian, tetapi dia menolak. Saya tidak ingin ini. Tidak suka sangat kasar pakaian ini. Banyak pakaian yang ditunjukkan kepada putranya, tetapi tidak suka. Kemudian pada akhirnya apa yang terjadi? Jika tidak ada pakaian yang cocok untuk saya, tidak ada masalah. Saya akan pergi dan mencarinya. Jadi dia keluar dari rumahnya dan sampai di dekat istana kerajaan. Terdapat di dalam taman ada satu pohon yang memiliki satu tempat tidur. Kemudian dia berbaring di sana. Kemudian waktu itu para menteri di kota Varanasi itu berpikir bahwasanya tidak pantas jika tidak ada laki-laki yang memimpin kerajaan ini. Kemudian mereka berusaha untuk mencarinya. Jadi berdasarkan prosedur dari negara itu, mereka membuat satu jenis kereta kuda, jadi ratha, kereta dengan banyak kuda. Mungkin ada 7 kuda. Kemudian ditarik dengan 7 kuda, kereta itu akan pergi. Kemudian kuda-kuda itu akan menemukan calon raja. Jadi bernama jadi Pusarata, itu kereta kuda, Pusarata. Kemudian waktu itu Pusarata itu pergi, kereta kuda itu pergi ke istana kerajaan, ke taman. Kemudian mengelilingi di tempat calon Bante Mahakasapa. Kemudian mereka berhenti dan menemukan calon Bante Mahakasapa. Waktu itu banyak menteri juga memberikan penghormatan kepada lelaki itu. Harap terima kerajaan kami. Kemudian dia juga menjelaskan, raja kita itu meninggal dunia 7 hari yang lalu. Tidak ada putra mahkota yang tersisa, hanya ada putri raja. Jadi kita mencari raja yang sesuai untuk memimpin kerajaan kami. Kemudian dikatakan, kalian sediakan pakaian bagi saya. Jadi setelah disediakan, saya tidak mau. Pakaian ini tidak spesial. Jadi kenapa? Dia sudah sebelumnya mendanakan pakaian yang spesial kepada Pacaka Buddha. Jadi dia perlu menerima
pakaian yang spesial. Jadi tidak bisa menemukan pakaian yang spesial, kemudian dia mengambil satu pot, mencuci wajahnya, kemudian menyiramkan air dari pot itu ke 4 arah. Dimanapun dia menyiram air, padesa, satu jenis pohon itu muncul bersama dengan banyak pakaian. Kamu tidak perlu membuat pakaian di mesin atau di pabrik. Jadi kamu hanya perlu ambil pakaian dari pohon itu. Jadi pohon padesa. Jika kamu ingin sesuatu, kamu hanya ambil dari pohon itu. Kamu tidak perlu pergi ke supermarket. Kamu hanya ambil di sana. Bukan hanya satu, tetapi banyak pohon-pohon padesa. Jadi dia sudah mendanakan pakaian sebelumnya kepada Pacaka Buddha. Jadi karena hal itu dia mendapatkan hasilnya. Jadi seluruh desa, seluruh kota itu menutup pabriknya. Siapapun yang ingin mengambil pakaian bisa pergi ke pohon padesa. Jadi dia menjadi raja di kota itu, di kerajaan itu, dan juga terdapat pohon padesa. Jadi tidak perlu pergi ke negara lain untuk membelinya, hanya mengambilnya dari pohon padesa. Jadi itu adalah hasil dari kusala. Kalau kamu tidak melihat hal-hal seperti ini, tidak bisa dipercaya, tetapi itu nyata. Itu adalah hasil dari kusala. Kemudian pada akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi raja dan ratu di zaman itu, di zaman Buddha Kassapa. Buddha Kassapa sudah parinibbana, tetapi sasana masih tersisa waktu itu. Ajaran Buddha Kassapa itu sudah hilang. Kemudian di antara zaman Buddha Kassapa dan zaman Buddha Gautama kita, Pacaka Buddha juga muncul. Banyak Pacaka Buddha muncul. Waktu itu ratu itu melihat bahwasanya ada banyak kesenangan indera. Apapun kesenangan indera yang diinginkan itu bisa terpenuhi. Kemudian ratu juga mengingatkan raja, karena kusala lampau, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kamu juga perlu melakukan kusala lagi dan lagi untuk kehidupan yang akan datang. Bukankah demikian? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mendengarkan kepada arahanta. Apakah ada arahanta di dunia ini? Oh, tidak ada arahanta. Tidak masalah. Kalau kita punya sila, kita punya cetana, kita bisa menemukan arahanta. Waktu itu. Di dalam 4 gerbang kota, mereka juga menyediakan derma makan yang luar biasa. Jadi siapapun yang menginginkan derma makan, mereka bisa datang. Jadi semua orang miskin bisa datang ke 4 gerbang kota itu untuk mengkonsumsi makanan. Jadi ratu. Ingat ya, mengambil 8 sila dengan sempurna. Jangan sampai rusak. Kemudian dia menghormati ke arah timur. Kemudian mengundang. Jika ada arahanta di bagian arah timur ini, harap terima undangan di kota kita. Kemudian tidak ada orang yang datang. Kemudian dengan cara seperti ini, arah mata angin yang lain, dan pada akhirnya di arah utara, di mana gunung Himalaya ada di arah utara. Jadi jika ada arahanta di sebelah arah utara, harap terima undangan kami di istana kerajaan. Waktu itu Mahapaduma Pacaka Buddha itu tinggal bersama 500 Pacaka Buddha lainnya di Himalaya. Yang tertua adalah Mahapaduma Pacaka Buddha. Mahapaduma Pacaka Buddha juga mengingat saudara laki-lakinya di sana. Jadi ratu itu menginginkan kamu untuk menerima derma makan di istana kerajaan.
Kemudian mereka mengambil pata dan jubahnya pergi ke kerajaan Varanasi untuk menerima derma makan. Jadi 500 pacaka Buddha. Karena harapan mereka juga mereka memberikan derma makan kepada pacaka Buddha. Kemudian mereka mengundang Mahapadu Mahapacaka Buddha dan 500 pacaka Buddha untuk tinggal di kota Varanasi. Mereka juga membangun kuti kecil bagi masing-masing pacaka Buddha di sana, dan mereka juga menyokong kebutuhan pacaka Buddha untuk waktu yang sangat lama. Jadi satu hari raja calon Bante Mahakasapa perlu pergi ke perbatasan negara untuk mengalahkan grup pemberontak, pencuri, perampok. Kemudian dia menginstruksikan kepada ratu. Jadi dia mengatakan, saya akan pergi ke perbatasan negara untuk mengalahkan perampok. Kamu perlu menjaga pacaka Buddha dengan hati-hati. Waktu itu calon Bante Mahakasapa pergi ke sana dan memenangkan pertarungan, kemudian kembali lagi. Waktu itu di perjalanan, ratu juga menyokong pacaka Buddha, 500 pacaka Buddha dengan 4 kebutuhan. Satu hari, satu kapia laki-laki pergi ke kuti pacaka Buddha untuk mengundang agar menerima makanan. Waktu itu para pacaka Buddha sudah menghabiskan kehidupan mereka. Jadi mereka harus memasuki parinibbana malam itu. Jadi bersama-sama seluruh pacaka Buddha lain 500 pacaka Buddha memasuki Phalasamapati sepanjang malam. Kemudian waktu Aruna, waktu subuh hari, mereka memasuki parinibbana mereka di kuti mereka masing-masing. Kemudian satu laki-laki itu datang untuk mengundang pacaka Buddha agar menerima derma makan di istana kerajaan. Oh Bante, ini adalah waktu untuk menerima derma makan. Jadi saya tidak mau menerima, saya masih tidur. Jadi tidak seperti itu jawabannya ya. Jadi apa yang terjadi? Pacaka Buddha itu diam saja, tidak ada balasan. Kemudian laki-laki itu membuka pintu dan melihat, oh pacaka Buddha itu berbaring, apa yang terjadi? Kemudian dia menyentuh kakinya, Bante, disentuh dengan hormat. Oh, kakinya sudah dingin. Waktu dia melihat dengan jelas, oh mereka sudah memasuki parinibbana. Oh, kemudian mengecek ke kuti lainnya juga sama. Semua pacaka Buddha itu memasuki parinibbana. Mereka memasuki parinibbana bersama-sama. Waktu itu sebelumnya mereka dilahirkan dari Paduma Dewi. Dilahirkan bersama-sama. Waktu itu juga mereka parinibbana bersama-sama. Dan waktu itu setelah raja sudah sampai di istana kerajaan, mereka melaporkan, oh semua pacaka Buddha sudah memasuki parinibbana. Kemudian mereka juga melakukan pemujaan, melakukan kremasi, upacara kremasi untuk pacaka Buddha. Dengan cara seperti ini. Apa yang terjadi? Dan mereka juga melakukan kremasi untuk para pacaka Buddha, mengambil relik pacaka Buddha. Mereka juga membangun relik Cetiya di sana dibangun. Kemudian waktu itu Raja calon Bante Mahakasapa kembali ke istana kerajaan. Dia juga tahu semua pacaka Buddha memasuki parinibbana. Waktu itu dia juga merasakan keterdesakan spiritual. Ewa rupa nampi panditanam maranam upajati amakam kuto mokho. Kamu lihat, bahkan makhluk yang sangat bijaksana seperti ini juga memasuki parinibbana. Maksudnya mereka juga meninggal dunia. Jadi
tidak perlu disebutkan lagi bagi kami mungkin akan meninggal dunia satu hari nanti. Jadi tanpa memasuki istana kerajaannya, dia pergi ke taman istana dan melakukan penabisan sebagai petapa, melatih meditasi samatha, dan pada akhirnya dia mencapai jana. Ratu juga sama. Raja sudah menjadi petapa, itu sangat tidak berguna untuk tinggal di istana. Jadi dia juga pergi ke taman kerajaan dan juga melakukan penabisan, menjadi petapa, melatih meditasi dan mencapai jana. Karena konsentrasi jana, mereka meninggal dunia dan terakhirkan di alam Brahma. Oke, ingat, sekarang mereka masih di alam Brahma. Waktu zaman Buddha kita, mereka akan keluar dan datang ke alam manusia. Mereka datang dari alam Brahma. Oke, akan dibahas selanjutnya. Jadi, berarti ini adalah kisah-kisah dari kehidupan lampau Bante Mahakasapa yang dijelaskan dari kitab komentar. Kalian bisa ingat bagaimana mereka mengumpulkan parami dan mengalami kehidupan yang baik, yang buruk, melakukan kesalahan meskipun mereka sedang mengumpulkan di parami. Sekarang mereka masih di alam Brahma. Jadi selanjutnya nanti kita akan bahas lagi mengenai Bante Mahakasapa, murid ketiga dari Buddha Gautama. Jadi semoga kalian bisa mengumpulkan parami untuk merealisasi nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Basero. Thank you so much, Sharon, for today's teaching. We're going to open the floor for any questions. Please submit your questions to our Q&A or our chat. No questions so far. No question? No questions so far, Sharon. Okay. What? No questions, best questions. Miss Seattle, lead us in making aspiration and sharing of merits, please. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, repeat after me to share your merits to all beings. Idame punya, asawa kaya, wahan hodu. Idame punya, nibbanasa, pecayo, hodu, mama punya bagang, sabha sadhana, bhajemi, desabe, me sama, punya bagang, labandu, sadhu, sadhu, sadhu. Thank you again for Sarah's teaching and the interpretation from Pandits and Dharma friends. Sarah, please feel free to leave at your convenience. Sadhu, 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 sadhu. We have a few announcements to make. Sarah's next teaching will be in September. Sarah Kumara Bhimanta will continue the teaching on the Buddha and his great disciples, lesson 29, for fourth grade disciple Venerable Mahakasapa sequel 2
It will be in 3 weeks from now on September 13th evening in the US and September 14th Sunday morning in Asia, starting at the same time. In two... Okay, no problem. Later, no? At that time, I will be in Thailand. Oh, yes, Sarah. I will Okay. discuss with the Janice, okay? Okay, yeah, we will change the schedule. Thank you, Sadhu. Thank you, Sarah. Sadhu. In 2 weeks, Venerable Janaratana is going to continue the teaching on using Sutta and Abhidhamma to support your meditation, lesson 4. It'll be on September 7th, Sunday evening in the US, and September 8th, Monday morning in Asia, starting for 1 hour.